Selamat malam kawan-kawan pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membacakan sebuah kisah yang berjudul asli Tukang Becak dari akun Twitternya @hororpsikologis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya, Kang Sarman selalu mengingatkan agar kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Pak Udin adalah seorang tukang becak yang sudah berpuluh tahun menarik becak di kota kecilnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan bekerja keras, selalu berusaha menjemput rezeki hingga larut malam. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya bulan sabit yang redup. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan dan menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan. Pak Udin baru saja mengantarkan penumpang terakhirnya ke sebuah rumah di pinggir kota. Ia berniat untuk pulang lebih awal malam itu karena merasa tubuhnya lelah setelah seharian mengayuh. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan sebuah toko yang sudah tutup. Toko ini selalu sepi kalau sudah lewat jam 9 malam, gumam Pak Udin pada dirinya sendiri sambil menyandarkan becaknya di trotoar. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyulutnya. Asap rokok perlahan naik ke udara, melayang-layang sebelum hilang di telan gelapnya malam. Saat Pak Udin sedang menikmati rokoknya, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suasana malam yang tenang mulai berubah menjadi mencekam. Pak Udin mengernyitkan dahinya dan menejamkan pendengarannya, mencoba menangkap suara apapun yang mungkin ada. Namun, tidak ada apa-apa selain bunyi angin yang berdesir. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada ujung jalan yang tidak jauh dari tempatnya berhenti. Di sana, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang. Wanita itu tampak kaku, dengan kepala tertunduk dan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Pak Udin merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba merayapi dirinya. Aduh, siapa itu malam-malam begini berdiri di situ? Pak Udin bergumam dengan suara rendah. Setengah berharap wanita itu mendengar dan menjawabnya. Namun, wanita itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat mengamati wanita tersebut, Pak Udin merasa kasihan. Mungkin wanita itu sedang butuh tumpangan, pikirnya. Ia memutuskan untuk mendekati wanita itu dan menawarkan jasanya. Permisi mbak, mau kemana? Saya bisa antar, kebetulan becak saya kosong, kata Pak Udin dengan suara sedikit bergetar ketika ia sudah berada cukup dekat. Wanita itu masih tidak memberikan respon, hanya berdiri membelakanginya dengan kepala tertunduk. Pak Udin mulai merasa merinding, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa takutnya. Mbak, kalau memang butuh tumpangan, ayo naik saja, saya antar kemanapun mbak mau, lanjutnya dengan suara yang sedikit lebih tegas. Wanita itu tetap diam. Pak Udin mulai ragu. Apakah ini memang orang sungguhan atau hanya bayangan matanya saja? Namun, sebelum ia bisa memutuskan untuk pergi, wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan yang berlawanan dengan tempat Pak Udin datang. Gerakan itu sangat pelan, seolah-olah wanita tersebut berada dalam keadaan yang sangat lemah atau tertekan. Merasa tidak enak jika meninggalkan wanita itu sendirian di tengah malam, Pak Udin akhirnya berkata, "Baiklah mbak, saya antar, tapi mbak harus duduk di becak saya supaya saya bisa mengayuh." Tanpa suara, wanita itu perlahan berbalik dan mulai berjalan ke arah becak Pak Udin. Langkahnya lambat dan nyaris tidak terdengar, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Udin menahan napas saat wanita itu semakin mendekat, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Ketika wanita itu naik ke becak, Pak Udin bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Lebih dingin dari udara malam yang sudah dingin sebelumnya.
Ia mengangguk pelan dan mulai mengayuh becaknya, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Saat mereka bergerak, Pak Udin mencoba mengajak bicara wanita itu untuk menghilangkan ketegangan yang dirasakan. "Mbak, kalau boleh tahu mau kemana? Sepertinya jalan ini cukup sepi dan saya jarang lewat ke sini malam-malam." Wanita itu tetap tidak menjawab, hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Pak Udin mulai merasa tidak nyaman, tapi ia terus mengayuh becaknya, berharap bisa segera sampai di tempat tujuan dan menyelesaikan perjalanan yang aneh ini. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin asing jalan yang mereka lalui. Pak Udin tidak mengenali tempat ini sama sekali. Jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan orang-orang, sekarang berubah menjadi sunyi dan gelap. Hanya ada pepohonan tinggi di kedua sisi jalan, dengan cahaya lampu jalan yang redup. Hampir tidak cukup terang untuk menerangi jalan. Pak Udin semakin gelisah. Ia mencoba melihat wajah wanita itu, tetapi rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Dengan perasaan yang semakin tidak tenang, Pak Udin mengayuh lebih cepat, berharap bisa segera di tempat tujuan dan berpisah dengan wanita misterius ini. Ya Tuhan, semoga ini bukan seperti cerita-cerita seram yang pernah ku dengar, bisik Pak Udin kepada dirinya sendiri sambil terus mengayuh. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Malam itu, Pak Udin belum tahu bahwa ia sedang memasuki sebuah pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Udin terus mengayuh becaknya dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Jalanan yang mereka lalui semakin sepi dan gelap. Pepohonan tinggi di sepanjang jalan menjulang seperti bayangan raksasa yang mengintai, dan cahaya lampu jalan semakin meredup, seakan-akan enggan untuk menerangi malam yang mencekam ini. Hanya suara derak becak dan angin yang menghembus lembut, membawa aroma lembab dari tanah dan dedaunan yang basah. Sesekali, Pak Udin mencoba berharap bisa melihat lebih jelas wajah wanita yang duduk di becaknya. Namun, setiap kali ia mencoba, yang terlihat hanya punggung wanita itu yang membungkuk dan rambut panjangnya yang menutupi wajahnya. Hatinya semakin diliputi kegelisahan, tetapi ia mencoba menenangkan diri. "Mbak, kita hampir sampai belum? Jalan ini kok semakin sepi ya?" Pak Udin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, mencoba memecah kesunyian yang semakin menekam. Wanita itu tetap diam. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mendengar atau akan menjawab. Pak Udin merasa semakin tidak nyaman. Biasanya, penumpangnya akan berbincang atau setidaknya memberitahu tujuan mereka dengan jelas. Tapi wanita ini berbeda. Ia benar-benar hening, seperti bayangan yang mengikutinya tanpa suara. Sementara itu, kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalanan dengan berlapisan tipis yang membuat pandangan menjadi samar. Pak Udin merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Tangannya yang menggenggam setang becak mulai gemetar. Entah karena udara malam atau rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ketika becak mereka memasuki sebuah tikungan, jalan di depan mereka berubah menjadi lebih sempit dan dipenuhi kabut tebal yang membuat segalanya tampak suram. Pepohonan di sisi jalan tampak semakin rapat, seperti ingin menelan mereka ke dalam kegelapan. Pak Udin mulai bertanya-tanya, apakah ia tersesat? "Mbak, ini jalan kemana ya? Saya kok tidak kenal daerah ini. Biasanya saya tahu semua jalan di kota ini," ucap Pak Udin lagi. Suaranya mengandung nada cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Wanita itu akhirnya bereaksi, tetapi tidak dengan cara yang diharapkan Pak Udin. Ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah yang lebih jauh di depan, sebuah jalan kecil yang tampak semakin tertutup kabut. Gerakannya masih pelan, seakan-akan ia berada dalam mimpi, tidak sepenuhnya sadar akan sekelilingnya. Pak Udin merasakan dorongan kuat untuk berhenti, untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Tetapi ada sesuatu dalam cara wanita itu menunjuk, cara ia duduk diam dengan misterius yang melingkupi dirinya, yang membuat Pak Udin merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintahnya. "Baiklah, kita terus saja. Tapi kalau ada yang aneh,
Saya berhenti ya Mbak, kata Pak Udin, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada wanita itu. Mencoba memberikan keberanian pada dirinya sendiri. Ia kembali mengayuh, tetapi kali ini lebih lambat. Setiap kali roda becaknya berputar, suara itu menggema dalam kesunyian malam, menambah keheningan yang menakutkan. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Pak Udin semakin dipenuhi dengan firasat buruk. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah jalan yang lebih sempit lagi, hampir seperti lorong yang diapit oleh pepohonan tinggi dan lebat. Jalan ini tampak seolah-olah tidak pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya. Ranting-ranting pepohonan yang rendah hampir menyentuh kepala Pak Udin ketika ia mengayuh. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan, seperti bisikan yang disertai dengan suara langkah kaki yang lembut, seolah-olah ada makhluk yang tak terlihat yang mengikuti mereka dari dalam hutan. Pak Udin semakin ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap fokus. Setiap kali ia mengayuh, ia bisa merasakan tatapan tak terlihat dari dalam kegelapan, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam hati, ia berdoa agar perjalanan ini segera berakhir. Tetapi jalanan yang mereka lalui tampak tidak berujung. Mbak, saya benar-benar tidak tahu ini jalan kemana. Apa Mbak yakin kita ke arah yang benar? Pak Udin mencoba lagi. Kali ini suaranya bergetar. Ia menanti dengan harapan bahwa wanita itu akan berbicara dan memberinya petunjuk. Namun, alih-alih menjawab, wanita itu hanya menoleh sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat. Pak Udin merasakan jantungnya hampir berhenti saat melihat sekilas wajah itu dingin, tanpa ekspresi, dengan mata yang tampak kosong. Pandangan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat Pak Udin merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Tiba-tiba, becak Pak Udin terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia harus mengayuh dengan tenaga ekstra hanya untuk menjaga becak itu tetap bergerak. Peluh mulai membasahi wajahnya, meskipun udara malam terasa dingin. Kegelisahan yang ia rasakan semakin berubah menjadi kepanikan. Saat Pak Udin mencoba untuk melaju lebih cepat, bayangan hitam besar melintas di depan mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Bayangan itu bergerak tanpa suara, melintas dari satu sisi jalan ke sisi lainnya, dan hilang begitu saja di balik pepohonan. Pak Udin hampir saja menghentikan becaknya, tapi perasaan bahwa ia tidak sendirian di tempat itu membuatnya terus bergerak. Mbak, saya rasa kita harus berbalik, kata Pak Udin dengan suara putus asa. Ia berharap wanita itu akan setuju, atau setidaknya memberinya alasan untuk terus maju. Namun, wanita itu hanya kembali diam, tanpa memberikan tanda-tanda untuk berhenti atau berbalik arah. Pak Udin semakin panik. Ia mengayuh kuat sekuat tenaga, tetapi semakin ia mencoba melarikan diri, semakin becaknya terasa berat. Seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke arah yang berlawanan. Di tengah kepanikannya, Pak Udin mulai mendengar suara yang tidak wajar. Suara tawa kecil yang terdengar di kejauhan. Namun, perlahan semakin mendekat. Suara itu sangat pelan, tetapi mengandung kengerian yang tak terlukiskan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Pak Udin dalam hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suara itu semakin keras, semakin mendekat, seolah-olah datang dari segala arah. Pak Udin merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang, dan jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Akhirnya, dalam kepanikan yang memuncak, Pak Udin berhenti mengayuh dan membiarkan becaknya meluncur pelan. Ia berharap wanita itu akan turun dan menghilang seperti bayangan yang salah dilihat. Namun, sebelumnya ia bisa melakukan apapun. Suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga, membuat Pak Udin menutup telinganya dengan kedua tangan.
Jeritan itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Dengan gemetar, Pak Udin memberanikan diri untuk melihat ke belakang lagi. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa kursi penumpang di becaknya kosong. Wanita itu telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Pak Udin terdiam dalam kebingungan dan ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dan perasaan bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak seharusnya semakin kuat. Tidak ada jejak, tidak ada suara lagi, hanya jalan sepi yang diselimuti kabut tebal dan kegelapan malam. Dalam ketakutan yang mendalam, Pak Udin berbalik, berniat untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, ketika ia mulai mengayuh kembali, bayangan hitam besar yang tadi ia lihat kembali muncul. Kali ini, tepat di depannya, menutupi seluruh jalan dengan kegelapan yang tidak alami. Pak Udin berteriak keras, dan tanpa sadar, semuanya menjadi gelap. Pak Udin terbangun dengan tubuh yang terasa lemah dan kepala yang pusing. Cahaya pagi yang lembut menerobos di antara dedaunan, menyinari wajahnya yang pucat dan berkeringat. Ia terbaring di tepi jalan, tepat di samping becaknya yang tergeletak miring. Butuh beberapa saat bagi Pak Udin untuk menyadari bahwa ia masih hidup. Namun, perasaan lega itu segera digantikan oleh kegelisahan yang mendalam. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi bayangan tentang wanita misterius, jalanan yang diselimuti kabut, dan bayangan hitam yang melintas cepat semua berbaur dalam kepikirannya, membuatnya bingung. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang nyata, tetapi bekas-bekas ketakutan itu masih terasa nyata di tubuhnya. Dengan susah payah, Pak Udin berdiri dan merapikan becaknya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di sebuah tempat yang asing, sebuah persimpangan jalan kecil di tengah hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya pepohonan yang tinggi dan jalan setapak yang tampak jarang dilewati. Pak Udin menggosok-gosokkan tangannya yang dingin. Astaga, di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Gumamnya dengan suara serak, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Ia mencoba mengingat-ingat rute yang dilaluinya semalam, tapi ingatannya kabur. Yang ia ingat hanyalah bahwa ia mengikuti wanita itu menuju jalan yang semakin gelap dan aneh. Dan kemudian, ia tidak yakin apa yang terjadi setelah itu. Mungkinkah ia pingsan, atau mungkin itu semua hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Pak Udin memutuskan untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Ia mengayuh becaknya, mencoba menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Semakin jauh ia mengayuh, semakin perasaan tidak nyaman menghantui dirinya. Meski matahari sudah mulai terbit, suasana hutan itu tetap suram, seolah-olah cahaya matahari tidak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa waktu mengayuh, Pak Udin akhirnya melihat sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu tampak usang dan tidak terawat, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang ditutup rapat. Namun, di tengah perasaan takut dan kebingungannya, rumah itu terlihat seperti satu-satunya harapan untuk mendapatkan bantuan atau petunjuk. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Udin berhenti di depan rumah itu. Ia melangkah turun dari becaknya dan berjalan menuju pintu depan yang tampak berat dan berdebu. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu kayu. Permisi, ada orang di dalam? Suara Pak Udin terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Beberapa detik berlalu tanpa ada jawaban. Pak Udin mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Permisi, tolong, saya butuh bantuan, serunya dengan suara yang lebih lantang. Berharap penghuni rumah itu mendengar dan mau membantunya. Suara kayu berdiri tiba-tiba terdengar dari dalam rumah, dan Pak Udin bisa mendengar langkah kaki yang perlahan mendekati pintu. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka dengan pelan, memperlihatkan seorang lelaki tua yang tampak ringkih dengan wajah keriput dan mata yang sayu. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh yang tampak sudah lama tidak diganti. "Ada apa? Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak dan penuh curiga. Matanya menatap Pak Udin dengan tatapan tajam.
Saya Udin, Pak. Saya tukang becak dari kota. Saya tersesat di sini. Tadi malam ada sesuatu yang aneh terjadi dan tiba-tiba saya terbangun di pinggir jalan sini, Pak. Jawab Pak Udin, berusaha menjelaskan situasinya meski ia sendiri masih kebingungan. Lelaki itu mengernyitkan dahi, seolah-olah sedang mencoba memahami kata-kata Pak Udin. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka pintu lebih lebar dan mengisyaratkan Pak Udin untuk masuk. "Masuklah, jangan bicara di luar. Ada yang perlu kita bicarakan," kata lelaki tua itu dengan suara rendah namun tegas. Pak Udin ragu sejenak, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang tampak gelap dan berdebu. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin. Meskipun di luar sudah mulai siang, aroma kayu tua dan debu memenuhi udara, memberikan kesan bahwa rumah ini sudah lama tidak dihuni dengan baik. "Duduklah di sana," ujar lelaki tua itu sambil menunjuk ke sebuah kursi kayu di dekat perapian yang sudah padam. Pak Udin duduk dengan canggung. Matanya mengamati sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang tua dan buku-buku yang tertata rapi di rak kayu. Lelaki tua itu duduk di kursi seberang dan mengamati Pak Udin dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara. Suaranya terdengar berat dan dalam. "Kau bilang kau tersesat di sini, tapi aku rasa bukan hanya itu yang terjadi. Apa yang kau alami tadi malam, Pak Udin?" Pak Udin menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya sebelum menceritakan apa yang ia alami. Saya mengayuh becak seperti biasa, mencari penumpang sampai larut malam. Lalu saya bertemu dengan seorang wanita di jalan. Dia berdiri di sana sendirian, dan saya tawarkan tumpangan. Tapi setelah itu, semuanya menjadi aneh. Jalannya semakin gelap dan asing. Lalu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu, dia tidak banyak bicara, hanya menunjuk jalan, dan tiba-tiba saya tidak ingat apa-apa lagi. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah-olah ia sudah menduga apa yang akan diceritakan oleh Pak Udin. "Wanita itu, apakah kau melihat wajahnya?" tanyanya dengan nada yang lebih serius. Pak Udin terdiam sejenak, mengingat kembali momen ketika ia melihat sekilas wajah wanita itu. Iya, saya melihat wajahnya, tapi hanya sebentar. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Lelaki tua itu terdiam, pandangannya menjadi lebih serius. "Kau bukan yang pertama, Pak Udin. Sudah banyak yang mengalami hal serupa. Wanita itu, dia bukan manusia. Dia adalah arwah gentayangan yang sering muncul di sekitaran jalan ini. Mereka bilang dia adalah arwah seorang wanita yang meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Dan sejak itu, rohnya tidak pernah tenang. Dia sering muncul di malam hari, mencari orang yang bisa dibawa ke dalam dunianya yang penuh kegelapan." Pak Udin merasa darahnya membeku mendengar penjelasan lelaki tua itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pengalaman anehnya tadi malam bisa menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Apa maksud Bapak, arwah gentayangan? Tapi saya masih hidup. Bagaimana mungkin saya bisa selamat?" tanya Pak Udin dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menarik napas dalam, seolah-olah mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang sulit diterima akal. "Kamu selamat, Pak Udin, karena ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Mungkin doa-doa yang kau panjatkan tadi malam, atau mungkin karena kau masih memiliki alasan kuat untuk terus hidup. Tapi tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak yang tidak pernah kembali setelah bertemu dengan arwah itu." Pak Udin merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa kembali ke kota? Lelaki tua itu menatap Pak Udin dengan penuh belas kasihan. "Kau harus segera pergi dari sini, Pak Udin. Jangan biarkan dirimu tertahan lebih lama di tempat ini. Jalan kembali ke kota mungkin sulit ditemukan. Tapi jika kau tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu, kau bisa keluar dari hutan ini." Pak Udin mengangguk,
Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan kebingungan, ia berdiri dengan gemetar, bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Tapi ingatlah Pak Udin, tambah lelaki tua itu sebelum Pak Udin melangkah keluar. Jika kau merasa ada sesuatu yang mengikutimu di belakang, jangan pernah menoleh. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan sampai kau keluar dari hutan ini. Dengan kata-kata itu terngiang di telinganya, Pak Udin meninggalkan rumah tua itu. Ia kembali ke becaknya, mengayuh dengan sekuat tenaga menjauhi dari rumah tersebut. Berusaha menemukan jalan keluar dari hutan yang seakan-akan tidak memiliki ujung. Sementara itu, di belakangnya, bayang-bayang mulai bergerak di antara pepohonan, seolah-olah mengikuti setiap langkahnya. Pak Udin berusaha keras untuk tidak menoleh, mengingat pesan lelaki tua itu. Namun, semakin jauh ia mengayuh, semakin berat rasanya untuk mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari belakang. Angin mulai bertiup kencang, membawa suara-suara yang tidak jelas dari dalam hutan. Daun-daun berbisik seolah memperingatkan Pak Udin untuk segera keluar. Namun, jalanan di depannya tampak semakin panjang dan semakin gelap, seolah-olah hutan itu tidak ingin melepaskan begitu saja. Pak Udin menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang semakin memuncak. Tolong ya Tuhan, bantu aku keluar dari sini, bisiknya dengan suara lirih, berharap bahwa doanya akan didengar di tengah kesunyian yang mencekam. Ia terus mengayuh tanpa henti, tanpa menoleh, meskipun perasaan bahwa ada sesuatu yang mengejarnya semakin kuat. Jalanan di depannya mulai terang sedikit demi sedikit, dan akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, Pak Udin melihat cahaya terang dari kejauhan, cahaya yang ia yakini sebagai jalan keluar dari hutan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Pak Udin mengayuh lebih cepat, hingga akhirnya ia keluar dari hutan dan kembali ke jalanan yang ia kenal. Hatinya berdebar-debar dengan perasaan lega yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuinya seumur hidup. Saat ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, hutan itu tampak sunyi dan gelap, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi di sana. Tetapi Pak Udin tahu, di dalam kegelapan hutan itu, sesuatu masih mengintai, menunggu korban berikutnya yang mungkin tidak seberuntung dirinya. Setelah berhasil keluar dari hutan yang dipenuhi misteri, Pak Udin tidak langsung kembali ke rumahnya. Ia merasa tidak nyaman dan pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan kejadian aneh yang baru saja dia alami. Cahaya pagi yang seharusnya membawa rasa tenang, justru terasa seperti tirai tipis yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Ia mengayuh becaknya tanpa tujuan pasti, hanya ingin menjauh dari tempat itu. Namun, langkahnya berhenti ketika ia menyadari bahwa ia sedang berada di tepi sungai yang kecil yang berair tenang. Sungai ini adalah salah satu tempat yang sering ia lewati saat berangkat bekerja, dan biasanya ia merasa damai saat berada di sini. Tapi hari itu, kedamaian itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Pak Udin duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Gumamnya pelan, seolah berbicara kepada diri sendiri. Ia masih merasa tidak percaya dengan apa yang ia alami. Bagaimana bisa seorang wanita misterius itu muncul di malam hari dan membawanya ke dunia yang begitu asing? Ia duduk di sana, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mencoba mencari-cari dalam ingatannya sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Dan pelan-pelan, ingatan-ingatan lama yang sudah terkubur dalam benaknya mulai muncul ke permukaan. Belasan tahun yang lalu, ketika Pak Udin masih muda, ada seorang wanita di kampungnya yang terkenal karena kecantikannya. Namanya Ratna. Ratna adalah bunga desa, seorang gadis yang selalu menarik perhatian banyak lelaki. Namun, Ratna tidak pernah menunjukkan minat kepada siapapun. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendiri, berjalan-jalan di sekitaran desa, atau duduk di tepi sungai sambil memandangi air yang mengalir. Pak Udin yang saat itu seorang pemuda, diam-diam jatuh cinta kepada Ratna. Ia sering melihat Ratna dari kejauhan, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk mendekatinya. Meskipun begitu, ia sering mendengar cerita-cerita tentang Ratna dari penduduk desa, cerita yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Ada yang bilang bahwa Ratna memiliki kekuatan aneh. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sering terlihat berbicara sendiri di tempat-tempat sepi. Suatu hari, Ratna menghilang secara misterius.
seluruh desa digemparkan oleh kehilangannya. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, tapi tidak ada satu orang pun yang menemukan jejaknya. Yang tersisa hanyalah rumor-rumor yang aneh yang beredar di kalangan penduduk desa, bahwa Ratna telah diambil oleh makhluk halus atau ia sendiri yang memilih untuk menghilang dari dunia ini. Pak Udin saat itu merasa sangat terpukul dengan hilangnya Ratna, meski ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Kehilangan Ratna meninggalkan luka mendalam di hatinya. Ia tidak pernah benar-benar melupakan Ratna, meskipun waktu telah berlalu dan hidupnya terus berjalan. Saat ingatannya ini muncul kembali, Pak Udin tiba-tiba merasa ada hubungan antara pengalaman yang aneh yang baru saja ia alami dengan masa lalunya. Tapi ia tidak bisa memastikan apa hubungan itu. Apakah mungkin wanita yang ia temui semalam adalah Ratna, atau mungkin hanya kebetulan belaka? Di tengah kebingungannya, suara seorang memanggil namanya dari arah belakang. "Pak Udin!" Pak Udin terkejut dan menoleh. Di sana berdiri seorang pria yang tampak sedikit lebih muda darinya, dengan wajah yang terlihat khawatir. "Pak Udin, kamu kenapa duduk di sini? Aku lihat becakmu tadi. Kukira kamu mungkin butuh bantuan." Pak Udin mengenali pria itu sebagai Pak Budi, seorang kenalannya yang juga bekerja sebagai tukang becak di kota itu. Mereka sering bertemu di pangkalan becak, berbagi cerita dan sesekali saling membantu jika salah satu dari mereka mengalami masalah. "Pak Budi," Pak Udin menghela napas panjang, mencoba meredakan kekacauan di dalam pikirannya. "Aku tidak tahu harus dimulai dari mana. Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi kepadaku." Pak Budi duduk di samping Pak Udin, menatapnya dengan penuh perhatian. "Coba berceritakan, Pak. Mungkin aku bisa membantu." Pak Udin kemudian menceritakan semuanya tentang wanita misterius yang ia temui, perjalanan ke jalan yang gelap dan aneh, serta bayangan hitam yang mengikutinya. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua di rumah terpencil di tengah hutan dan bagaimana ia akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Pak Udin selesai bercerita, Pak Budi menghela nafas panjang. "Pak Udin, aku pernah dengar cerita tentang hantu wanita yang sering muncul di jalan-jalan sepi, terutama di malam hari. Banyak orang bilang hantu itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal dengan tragis dan tidak bisa tenang. Aku tidak pernah tahu apakah cerita itu benar, tapi yang pasti, apa yang kamu alami tidak bisa dianggap enteng." Pak Udin menatap Pak Budi dengan cemas. "Jadi, menurutmu wanita itu memang hantu?" Pak Budi mengangguk pelan. "Bisa jadi, Pak Udin, dan kalau benar, kamu harus hati-hati. Arwah seperti itu biasanya tidak akan membiarkan orang yang melihatnya pergi begitu saja. Mereka akan terus menghantui sampai tujuan mereka tercapai." Pak Udin merasakan ketakutannya kembali menguasai dirinya. "Tapi aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Aku tidak pernah melakukan apa-apa kepadanya." Pak Budi terdiam sejenak, seolah-olah sedang berpikir keras. "Mungkin ada sesuatu di masa lalumu yang berkaitan dengan dia, Pak Udin. Kadang-kadang arwah gentayangan itu muncul karena ada ikatan yang belum selesai di dunia ini. Kamu bilang tadi kamu pernah kenal dengan seorang wanita yang menghilang secara misterius di masa lalu. Mungkin ada hubungan antara wanita itu dengan yang kamu temui semalam." Pak Udin merasa dadanya semakin sesak. "Ratna, iya, Ratna. Tapi apa mungkin itu dia? Tapi Ratna sudah lama menghilang. Bagaimana mungkin dia?" Pak Budi menepuk bahu Pak Udin, mencoba memberikan dukungan. "Kadang-kadang jawaban atas misteri seperti ini tidak bisa ditemukan dengan mudah. Tapi yang pasti, kamu harus mencari tahu lebih lanjut. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk membantu arwah itu agar tenang." Pak Udin terdiam, menunggu kata-kata Pak Budi. Ia merasa bahwa ada kebenaran di balik ucapan temannya itu. Mungkin pertemuannya dengan wanita misterius itu bukanlah kebetulan. Mungkin ini adalah secara alam atau dunia gaib memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. "Kamu benar, Pak Budi. Aku harus mencari tahu lebih lanjut tentang ini. Mungkin dengan begitu, aku bisa menemukan cara untuk menghentikan gangguan ini," kata Pak Udin dengan suara yang lebih mantap. Pak Budi tersenyum tipis. "Aku akan membantumu sebisa mungkin, Pak. Jangan khawatir, kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama." Dengan perasaan yang sedikit lebih lega, Pak Udin bangkit dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi.
Mereka berdua kemudian berjalan menuju becak Pak Udin yang masih terparkir di pinggir jalan. Pak Udin tahu bahwa ini permulaan dari pencarian yang lebih dalam, dan dia harus menghadapi bayangan-bayangan masa lalunya untuk bisa menemukan kedamaian. Pak Udin dan Pak Budi kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Meskipun Pak Budi berusaha menenangkan temannya, rasa takut dan kebingungan yang menggelayuti Pak Udin tetap sulit dihilangkan. Sepanjang perjalanan, pikiran Pak Udin terus berputar-putar, mencoba mengaitkan setiap kejadian aneh dengan masa lalunya, terutama tentang Ratna, wanita yang dulu pernah mengisi hatinya dengan diam-diam. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di tepi sungai, Pak Udin memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang misteri yang menyelimuti Ratna. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan sosok misterius itu bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, dan hanya dengan menghadapinya, ia bisa mendapatkan ketenangan. Sore itu, Pak Udin memutuskan untuk mengunjungi rumah seorang tetua desa, Pak Karim, yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Pak Karim adalah orang yang bijak, dan meskipun sudah berusia lanjut, ingatannya masih tajam. Ia sering menjadi tempat bertanya bagi warga yang mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Pak Udin tiba di rumah Pak Karim seketika senja mulai turun. Rumah itu terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasana terasa sejuk. Pak Udin mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk dengan hati-hati. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam, diikuti derit pintu yang terbuka perlahan. "Pak Udin, masuklah," ujar Pak Karim dengan senyum ramah. Meski sudah tua, suaranya masih terdengar penuh energi. "Ada apa kamu datang kemari? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu." Pak Udin tersenyum canggung, sedikit terkejut dengan ketepatan Pak Karim dalam membaca suasana hatinya. Ia mengikuti Pak Karim masuk ke dalam rumah. Lalu, ia duduk di sebuah kursi kayu yang tampak sudah usang tapi masih kokoh. Ruangan itu sederhana, dengan rak-rak penuh buku dan benda-benda antik yang mungkin sudah ada selama puluhan tahun. "Aku butuh bantuan, Pak Karim." Pak Udin mulai dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang terjadi kepadaku, dan aku merasa ini ada hubungannya dengan masa laluku, dengan Ratna." Pak Karim terdiam sejenak, tampak berpikir. "Ratna? Ya, sudah lama sekali aku tidak pernah mendengar nama itu disebut. Banyak yang sudah melupakan kejadian itu, tapi tampaknya tidak denganmu." Pak Udin mengangguk pelan, kemudian menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pertemuannya dengan wanita misterius itu hingga rasa takut yang terus menghantuinya sejak malam itu. Pak Karim mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun memotong cerita Pak Udin. Setelah Pak Udin selesai, Pak Karim menghela napas panjang dan memejamkan matanya sejenak, seolah-olah sedang merenung. "Aku sudah mendengar banyak cerita tentang arwah gentayangan di desa ini," kata Pak Karim akhirnya. "Tapi ceritamu ini terasa berbeda. Jika benar itu adalah Ratna, mungkin ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menahan rohnya di dunia ini." Pak Udin menatap Pak Karim dengan cemas. "Tapi apa yang bisa aku lakukan, Pak Karim? Aku tidak pernah melakukan apa-apa padanya. Aku bahkan tidak pernah punya keberanian untuk berbicara dengannya saat dia masih hidup." Pak Karim tersenyum tipis. "Kadang-kadang masalahnya bukan tentang apa yang kau lakukan, tapi tentang apa yang kau tidak lakukan. Ratna adalah seorang wanita yang penuh misteri. Banyak yang mengatakan dia memiliki kekuatan atau kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Mungkin di akhir hidupnya dia merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi dengan tenang." Pak Udin mengernyitkan dahinya, mencoba memahami maksud dari ucapan Pak Karim. Tapi bagaimana aku bisa tahu apa yang diinginkan? Bagaimana aku bisa menolongnya?" Pak Karim berdiri dan berjalan ke arah sebuah lemari tua, membuka pintu lemari itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Kotak itu dihiasi dengan ukiran-ukiran halus, terlihat seperti benda kuno yang berharga. "Kotak ini," kata Pak Karim sambil menyerahkannya kepada Pak Udin. "Kotak ini adalah milik Ratna. Setelah dia menghilang, kotak ini ditemukan di tepi sungai, tempat di mana dia sering duduk sendiri.
Tidak ada yang tahu apa isinya, karena tidak ada yang berani membukanya. Mungkin di dalamnya kau bisa menemukan jawaban. Pak Udin menerima kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ada sesuatu yang aneh tentang kotak itu. Seolah-olah ia bisa merasakan energi yang terpancar darinya. Aku harus membukanya. Pak Karim mengangguk. Jika kau benar-benar ingin membantu Ratna, mungkin ini adalah satu-satunya cara. Tapi ingat Pak Udin, apapun yang kau temukan di dalamnya, kau harus siap untuk menerimanya. Terkadang, kebenaran bisa lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Pak Udin mengucapkan terima kasih kepada Pak Karim dan beranjak pulang dengan kotak itu di tangan. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamunya yang sederhana, menatap kotak kayu yang tergeletak di atas meja. Malam sudah semakin larut, dan suara jangkrik di luar rumah memberikan irama monoton yang menambah suasana mencekam. Pak Udin mengambil napas panjang, kemudian dengan hati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kain putih yang dilipat rapi, dan di bawah kain itu ada sebuah buku catatan kecil. Buku itu tampak usang, dengan halaman-halaman yang sudah mulai menguning karena dimakan waktu. Dengan tangan gemetar, Pak Udin membuka buku itu dan mulai membaca. Halaman pertama hanya berisi tulisan tangan Ratna yang halus, mencatat tanggal-tanggal yang tampaknya seperti sebuah diari. Dan Pak Udin membalik halaman demi halaman. Dan saat ia membaca, sebuah cerita mulai terungkap. Ratna menulis tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga menulis tentang perasaannya terhadap seseorang yang selalu diam-diam ia perhatikan di kejauhan. Pak Udin mulai merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia menyadari bahwa orang yang dimaksud Ratna dalam tulisannya itu adalah dirinya sendiri. Aku mulai melihatnya dari jauh, tulis Ratna di sebuah satu halaman. Mas Udin, pria yang sederhana tapi penuh perhatian. Aku berharap suatu hari dia akan mendekatiku, tapi itu tidak pernah terjadi. Aku takut untuk memulai, takut jika dia tidak merasakan hal yang sama. Jadi, aku hanya bisa mengaguminya dalam diam. Pak Udin tertegun. Selama ini, ia tidak pernah tahu bahwa Ratna memiliki perasaan yang sama dengannya. Ia merasa hatinya semakin berat, seperti ada beban yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya? Bagaimana mungkin ia merasa berdua sama-sama merasa tidak pernah berani mengungkapkannya? Di halaman terakhir buku itu, tulisan Ratna semakin tergesa-gesa dan tidak beraturan, seolah-olah ia menulis dengan perasaan yang penuh tekanan. Malam ini aku pergi ke sungai. Jika aku tidak kembali, mungkin itu yang terbaik. Mungkin di tempat yang tenang ini aku akan menemukan kedamaian. Pak Udin merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dan tanpa sadar, air mata mulai menggenangi matanya. Ia tidak pernah tahu bahwa Ratna merasa begitu tertekan, begitu putus asa, dan sekarang arwah Ratna mungkin belum tenang karena perasaan yang tidak pernah tersampaikan itu. Dengan hati yang berat, Pak Udin memutuskan untuk pergi ke tepi sungai tempat Ratna sering menghabiskan waktu. Malam itu, bulan bersinar penuh, menerangi jalanan dengan cahaya pucat yang menambah suasana mencekam. Pak Udin berjalan dengan langkah berat, membawa buku catatan itu bersamanya. Saat itu, di tepi sungai, Pak Udin duduk di tempat yang sama di mana Ratna dulu sering duduk. Ia membuka buku itu lagi, membaca halaman-halaman terakhir yang ditulis dengan penuh emosi. Angin malam bertiup lembut, seolah-olah membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ratna, bisik Pak Udin, suaranya gemetar. Aku nggak pernah tahu. Aku minta maaf, jika saja aku berani, mungkin semua akan berbeda. Malam itu, di tepi sungai yang sunyi, Pak Udin merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di dekatnya. Ia menutup mata dan mencoba mencoba berbicara dalam diam kepada Ratna, arwah yang mungkin masih terperangkap di dunia ini karena cinta yang tidak pernah terungkap. Ratna, jika kau mendengarkanku, aku ingin kau tahu bahwa aku juga menyayangimu. Maafkan aku karena tidak pernah punya keberanian untuk mengatakannya saat itu. Maafkan aku, Ratna. Tidak ada suara yang menjawab, hanya gemerisik angin dan suara air yang mengalir pelan. Namun di dalam hati Pak Udin,
Ia merasa bahwa Ratna mungkin sudah mendengar dan menerima kata-katanya. Perlahan, perasaan damai mulai mengisi hatinya, menggantikan ketakutan yang sebelumnya menguasai dirinya. Pak Udin membuka matanya dan menatap bulan yang menggantung di langit malam. Ia merasa bahwa beban hatinya telah terangkat, bahwa Ratna mungkin sudah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan dengan itu, Pak Udin tahu bahwa ia juga melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Ia berdiri menyeka air matanya dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian aneh itu, Pak Udin bisa tidur lebih nyenyak, merasa bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tempatnya. Bayang-bayang masa lalu yang dulu menghantuinya, ini telah berubah menjadi kenangan yang tenang dan damai. Ratna, wanita yang dulu ia pernah kagumi dalam diam, kini bisa beristirahat dengan tenang. Begitu pula dengan dirinya.